Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian kita. Dan karena kemarin ada yang terlupa materi terakhir, jadi ada satu lompatan materi, kita sudah masuk materi kodok dan kodar. Ternyata ada satu materi penting yang belum kita bahas, yaitu ketika kita sudah tahu, sudah bisa memecahkan akidah dua, di dalam pembahasan pemecahan akidah dua, kita tahu bahwa kalau manusia ingin tahu apa tujuan hidup yang pasti benar, manusia harus bisa menemukan petunjuk atau informasi yang pasti benar dari pencipta. Sekarang yang ngaku-ngaku dapat informasi dari pencipta itu banyak. Termasuk terakhir kemarin yang menghebohkan, yaitu aliran Bahai, itu juga ngaku-ngaku dia itu nabi, pendirinya itu. Ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku punya kitab suci gitu loh. Nah itu aliran kayak gitu dikasih ucapan selamat. Nah ini Indonesia semakin aneh, lucu, dan bersedih. Tidak gembira tapi sedih. Jadi yang ngaku-ngaku utusan pencipta itu banyak, yang ngaku-ngaku punya kitab suci itu banyak. Maka tugas akal manusia memastikan kitab suci yang benar-benar dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kitab suci yang mana. Ini menjadi pertaruhan dalam pemecahan akidah dua. Dan itu sudah kita buktikan dengan pasti, kitab suci yang terjamin sampai sekarang ini asli, murni, orisinil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Quran. Oleh karena itu, apa tujuan hidup manusia hidup di dunia ini? Tumpuannya adalah membuka Al-Quran. Kita harus membuka Al-Quran. Oleh karena itu, kita tuntaskan materi akidah kita dengan membuka Al-Quran untuk mengetahui apa seharusnya yang kita lakukan di dunia ini, apa tujuan hidup manusia di muka bumi. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Untuk menjawab apa tujuan hidup manusia. Dan pertanyaan sudah kita perbaiki, yaitu apa tujuan pencipta menciptakan manusia. Karena sebelumnya, kalau manusia harus menjawab apa tujuan hidup manusia, jawabannya semua relatif. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kalau manusia dipaksa untuk menjawab apa tujuan manusia hidup di dunia ini, jawabannya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semuanya relatif. Maka supaya pasti, pertanyaannya harus diganti, apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Kenapa berubah seperti itu? Inilah produk tingkat 3 atau teori berpikir tingkat 3. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Tadi sudah kita singgung, untuk menjawabnya kita harus mendapatkan informasi dari pencipta. Dulu ada 3 kemungkinan kan? Kemungkinan pertama kita mencari informasi kepada pencipta. Kemungkinan kedua, pencipta memberikan informasi kepada kita. Kemungkinan ketiga, pencipta tidak memberikan informasi kepada manusia. Dan sudah kita jawab,
kemungkinan yang benar adalah pencipta yang memberikan informasi kepada manusia. Tugas akal manusia adalah berpikir secara serius untuk bisa menemukan informasi yang benar-benar dari pencipta. Ini pertaruhan. Kalau sampai kitab suci yang kita pegang salah, berarti bisa salah semua amal hidup kita di dunia. Benar salahnya hidup kita itu tumpuannya apa? Kitab suci. Ini yang seharusnya benar-benar diseriusi menjadi pertaruhan hidup manusia. Nah, sekarang itu yang lebih aneh di Indonesia itu apa? Kitab suci harus di bawah kitab konstitusi. Wah, itu pelecehan betul itu. Berarti kitab suci yang berasal dari pencipta itu harus di bawah kakinya konstitusi buatan manusia. Itu menurut saya itu sudah keluar dari Islam itu kalau ada yang ngomong kayak gitu. Karena yang menjadi pertaruhan hidup itu tetap kitab suci. Jangan sampai salah pegangan. Kalau sudah menemukan kitab yang benar-benar asli dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa tujuan hidup manusia? Tinggal kita buka. Untuk menjawab ini, manusia harus membuka Al-Qur'an. Kita cari ayat yang memang memberikan informasi apa tujuan kita hidup di dunia. Ketemu Az-Zariyat 56. Semua yang berkaitan dengan apa tujuan hidup manusia kita buka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Liya'budun itu adalah untuk mengabdi kepadaku. Ternyata tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, setuju tidak setuju, suka tidak suka, mau tidak mau, inilah jawaban yang benar. Hidup itu ternyata untuk taat kepada Allah, taat kepada aturan-aturan Allah. Berarti hidup tidak boleh membuat aturan sendiri. Manusia tidak boleh mengatur hidupnya dengan aturan buatannya sendiri. Kalau sampai berani membuat aturan sendiri, berarti sudah langsung bertentangan dengan misi utama Allah menciptakan manusia, yaitu apa? Untuk tunduk patuh kepada. Ayat kedua, yang lebih menegaskan lagi, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah memberikan pengumuman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seseorang, kami hendak menciptakan seorang khalifah di atas muka bumi. Berarti ketika Allah hendak menciptakan manusia, Allah sudah mengumumkan apa tujuan Allah menciptakan manusia untuk ditaruh di bumi ini, tidak lain adalah untuk menjadi khalifah, wakilnya Allah di muka bumi. Wakil Allah di muka bumi itu maknanya apa? Wakil Allah untuk menjadi pengatur bumi ini dengan aturannya Allah. Itu terkait dengan apa? Misi Allah menciptakan manusia itu amanahnya apa? Istikhlaf. Kalau kita belajar fikih muamalah, pasti awal-awal itu ada pembahasan tentang makna istikhlaf. Yaitu apa? Istikhlaf itu bukan pemberian mandat secara mutlak. Istikhlaf itu adalah apa? Pemberian mandat yang tidak mutlak. Contoh sederhananya apa? Misalnya saja saya punya rumah.
di Jogja. Kemudian saya tinggal kuliah ke Malaysia. Rumah ini kosong. Daripada kosong, kemudian saya amanahkan kepada mahasiswa. Kamu silahkan tinggal di rumah saya. Nah, itu istilah apa? Fikihnya adalah istikhlaf. Makna istikhlaf berarti rumah ini bukan saya berikan secara mahasiswa. Tetapi apa? Saya menguasakan rumah itu kepada mahasiswa. Berarti tidak ada pemindahan kepemilikan. Milik rumah itu tetap milik saya. Oleh karena itu, berkaitan dengan pengaturan rumah itu tetap harus mengikuti pemiliknya, yaitu saya. Mahasiswa itu nggak boleh macam-macam. Tidak boleh kemudian rumah itu dijual tanpa seizin saya atau dijadikan kos-kosan. Nggak boleh. Semua harus izin saya. Itu makna istikhlaf. Jadi makna manusia menjadi khalifah di atas muka bumi ini adalah mandat istikhlaf. Dikuasakan kepada manusia. Pengaturan bumi ini, pengaturan dunia ini dikuasakan kepada manusia. Itu makna khalifah. Tetapi manusia tidak boleh mengaturnya dengan aturan buatannya sendiri, nggak boleh. Itu berarti menyimpang dari misi istikhlaf tadi. Menyimpang dari misi menjadi khalifah tadi. Itulah tujuan utama Allah menciptakan manusia di atas muka bumi ini, kalau diringkas, untuk menjadi Abdullah dan Khalifatullah fil ardh. Menjadi hambanya Allah, untuk mengabdi Allah, dalam rangka apa? Mengatur bumi ini dengan aturannya Allah. Itulah yang disebut Abdullah dan Khalifatullah, yang baik dan benar. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menjadi Abdullah dan Khalifatullah yang baik dan benar? Maka jawabannya kita harus memahami seluruh syariat Islam yang sudah diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata cakupan syariat Islam sudah kita dibantu oleh ulama. Seluruh syariat Islam itu cakupannya ada 3 dimensi. Dimensi 1, aturan manusia ketika mau berinteraksi secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk menyembah Allah secara langsung, yang disebut ibadah mahdhah, tidak boleh membuat aturan sendiri. Bagaimana tata cara menyembah Allah yang benar, itu diatur dengan syariatnya. Ada yang bocor. Diatur dengan syariatnya. Boleh membuat aturan penyembahan sendiri. Kemarin ditunjukkan sholatnya orang Bahai. Ternyata ada takbirnya, langsung berdiri, langsung sujud. Kita lihat di YouTube. Dan sholatnya sehari 3 kali. Udah diobrak-abrik semua. Itu diterima enggak? Kalau tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, jelas tertolak. Tapi dia membuat Rasul baru masalahnya. Dia bikin Nabi baru, Rasul baru, ya terus ngasih tuntunan sholat yang baru. Itu bahaya, aliran-aliran kayak gitu. Nah, sekarang kok dipelihara semua. Yang sesat dipelihara, yang lurus-lurus dipersekusi. Yang lurus-lurus dimusuhi. Aneh. Dimensi 2. Interaksi manusia dengan dirinya sendiri. Ternyata ngatur dirinya sendiri aja nggak bebas.
Jangan sampai punya alasan ini demi hak asasi manusia, nggak ada. Dalam Islam ngatur dirinya sendiri pun diatur oleh syariat. Apa baju yang harus kita pakai diatur oleh syariat. Apa makanan yang harus kita makan diatur oleh syariat. Apa minuman yang harus kita minum diatur oleh syariat. Bagaimana kita harus tampil berakhlakul karimah diatur oleh syariat. Bagaimana cara menghormati tamu. Bagaimana berkata yang baik, yang lembut diatur oleh syariat. Itu dimensi 2. Dan dimensi 3 itu aturan syariat Islam yang mengatur interaksi manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, ternyata bagaimana mengatur manusia ketika interaksi dengan manusia lain itu tidak bebas. Diatur oleh syariat. Mulai jual beli. Itu interaksi manusia dengan manusia lain. Itu diatur, jual beli tidak bebas. Utang piutang, tidak bebas. Sewa menyewa, tidak bebas. Bagaimana cara mengangkat pemimpin? Tidak bebas. Siapa pemimpin yang boleh memimpin rakyat? Tidak bebas. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Wanita nggak boleh memimpin pemerintahan. Orang kafir tidak boleh memimpin pemerintahan. Jelas syaratnya. Harus Islam, harus laki-laki, harus merdeka, harus berakal. Itu syarat-syarat sistem pemerintahan Islam. Ada sistem ekonomi Islam, ada sistem sosial Islam, ada sistem pidana Islam, ada politik pendidikan Islam, ada politik luar negeri Islam. Itu harus diatur sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, sudahkah itu kita amalkan? Dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Ataukah ada yang sudah kita amalkan dan ada yang belum kita amalkan? Hati-hati, karena ada peringatan dari Allah melalui surat Al-Baqarah 85. Ini peringatan yang sangat amat tegas. Kalau perlu kita katakan peringatan yang sangat keras dari Allah. Kalau kita main-main dengan syariat Islam. Kalau kita masih setengah-setengah dalam menjalankan syariat Islam. Ini peringatan yang berat dari Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi kitab dan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan ingkar kepada sebagian isi Al-Quran yang lain? Apakah kamu hanya akan mengamalkan isi Al-Quran yang enak-enak saja dan meninggalkan isi Al-Quran yang nggak enak, yang dianggap keras-keras, yang dianggap radikal, yang dianggap ekstrim? Apakah perintah-perintah Al-Quran yang itu kita tinggalkan, kita buang? Ini pertanyaan dari Allah. Maka nggak perlu dijawab, karena dijawab sendiri oleh Allah. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidaklah akan dibalas orang-orang yang berbuat seperti itu di antara kamu, kecuali akan nista kehidupannya di dunia. Kalau umat Islam setengah-setengah dalam menjalankan kewajiban, di dunia hidupnya nista, sengsara, teraniaya, terinjak-injak, tertindas, seperti sekarang ini. Kalau cuma nista di dunia, lumayan. Kenapa? Karena di akhirat mengerikan. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil azab. Dan besok di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Maknanya apa? Tetap masuk neraka. Ini yang paling berat hidup sekarang ini. Kenapa? Kalau syariat Islam
belum diamalkan secara kafah, tetap masuk neraka. Akan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lengah sedikit pun terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang mari kita periksa. Dimensi 1, 2, 3 apakah sudah diamalkan oleh umat Islam? Kita lihat dimensi 1. Ting, alhamdulillah. Sudah diacungi jempol. Dimensi 1, alhamdulillah sudah diamalkan oleh umat Islam. Sudah sholat? Sudah. Sudah puasa? Sudah. Sudah haji? Sudah. Alhamdulillah. Walaupun sebagian masih meninggalkan. Masih banyak yang nggak sholat juga, nggak puasa juga, nggak bayar zakat. Kalau sekarang malah nggak bisa haji. Tapi alhamdulillah sudah diamalkan. Dimensi 2 gimana? Nah, ting, diacungi jempol. Alhamdulillah sudah diamalkan umat Islam. Sudah menutup aurat? Alhamdulillah sudah. Sudah makan makanan yang halal? Alhamdulillah sudah. Minumnya sudah halal? Alhamdulillah sudah. Sudah bisa berakhlakul karimah? Alhamdulillah sudah. Walaupun masih banyak yang belum menutup aurat. Masih banyak minum minuman keras, mabuk-mabukan. Tapi tetap ini sudah diamalkan. Umat Islam sudah mengamalkan dimensi 2. Terus kalau dimensi 3, ternyata kok nggak diacungi jempol. Ternyata dimensi 3 tidak dapat diamalkan oleh umat Islam. Bukan karena umat Islam tidak mau mengamalkan, tapi tidak dapat diamalkan oleh umat Islam. Mengapa? Nah, ini penting. Kenapa? Ini harus kita. Sekarang mari kita buktikan antara dimensi 1 dan dimensi 3. Mana yang bisa diamal? Dimensi 1 contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian menjalankan puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Perintah puasa bisa diamalkan? Alhamdulillah bisa. Kenapa? Dimensi 1. Terus sekarang mundur 5 langkah ke belakang. Jalan. Al-Baqarah 178. Ketemunya apa? Sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Perintahnya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Baik orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu menjalankan kisos atas pembunuhan. Ini dimensi 3. Nizam ukubat atau sistem pidana Islam. Bisa diamalkan? Tidak bisa. Bisa diamalkan? Tidak bisa. Kenapa? Pengamalan dimensi 3 memerlukan negara. Perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri. Ini ada istilahnya apa? Dalalatul iltizam. Dalalatul iltizam itu dalil yang mengandung konsekuensi logis. Kalau kita diperintahkan mentaati Allah, konsekuensi logisnya apa? Allahnya harus ada. Kalau nggak ada Allah kan nggak bisa taat kepada Allah. Kalau kita disuruh mentaati Rasulnya, maka Rasulnya harus ada. Kalau nggak ada ya nggak masuk akal ini perintah ini. Termasuk kalau disuruh mentaati ulil amri, berarti ulil amrinya harus ada. Kalau nggak ada,
berarti kita tidak bisa mewujudkan perintah Allah. Ini namanya dalalatul iltizam, konsekuensi logis. Wajibnya ada ulil amri. Tapi ulil amri yang seperti apa? Tentu saja ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena kata atiu itu hanya disandarkan pada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan atiu tidak ada dalam ulil amri. Berarti ulil amri yang wajib ditaati itu ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat itu bukan hanya beribadah mahdoh saja. Taat itu kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya. Makanya kelanjutannya kan fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kelanjutannya kan kalau kamu ada perselisihan di antara manusia, ngatur manusia itu susah. Apalagi 270 juta orang. Caranya menyelesaikan gimana? Farudduhu ilallahi war rasuli. Kembalikan semuanya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, bimakna faruddu ilal kitabi wa sunnati rasulihi. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini perintah untuk pemimpin. Dan perintah ini ada ancamannya, berarti korinahnya jazm. Ancamannya apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Ini in syarti, in yang menunjukkan syarat. Jika pemimpin itu masih beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau nggak mau menyelesaikan tugas negara berdasarkan Quran dan Sunnah, itu ancamannya apa? Keimanannya. Makanya di ayat yang lain perintahnya tegas. Fahkum bainahum bima anzalallah. Putus di antara manusia. Bainahum itu manusia satu dengan manusia lain. Ini dimensi 3. Ingat, dimensi 3 itu pengaturan manusia dengan manusia lain. Kalau dimensi 1 manusia dengan Allah, dimensi 2 manusia dengan dirinya sendiri, dimensi 3 manusia dengan manusia lain, itu dimensi 3. Perintahnya apa? Fahkum bainahum. Putuskanlah perkara antara manusia dengan manusia lain bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Wala tatabi ahwa'ahum. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, sehingga meninggalkan kebenaran yang sudah datang kepadamu. Jangan mengikuti manusia. Kalau sekarang humnya itu siapa? Anggota DPR. Jangan mengikuti anggota-anggota DPR yang tugasnya membuat hukum, membuat undang-undang. Nggak boleh. Pemimpin itu mengikuti undang-undang buatan DPR. Itu hawa nafsu mereka itu. Pemimpin itu harus tunduk patuh kepada apa yang Allah turunkan. Ini menurut Allah ya, bukan menurut saya. Kalau nggak mau ya sudah, nanti resikonya dia data-data di neraka. Dia data-data itu apa? Dengan meninggalkan kebenaran yang sudah turun. Allah sudah menurunkan Quran. Ini untuk apa kalau nggak dilaksanakan? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau negaranya nggak mau mengamalkan dimensi 3 ini? Kalau negaranya nggak mau, gimana rakyatnya? Selalu ditanyakan. Ini kan tugasnya negara. Kita kan rakyat. Apa urusannya? Kalau negara nggak mau, ya sudah. Yang penting kita jadi anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Bisa masuk surga? Rakyatnya? Tunggu dulu. Nah, ketemu lagi sekarang. Lagi-lagi ketemu dosa investasi. Wah, kita ulang lagi. Kalau negaranya nggak mau mengamalkan dimensi 3, rakyatnya mendapatkan
dosa investasi. Apa itu? Kita ulang lagi. Sampai jebol otak kita, diulang-ulang terus. Kenapa? Ini yang berat. Umat Islam sekarang benar-benar melecehkan dosa investasi. Dosa investasi itu dosa yang akan mengalir terus kepada kita, walaupun kita tidak melakukan dosa itu. Tidak melakukan kesalahan. Kita cukup diam, jadi anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Dosa ngalir terus tanpa kita minta. Walaupun kita tidak melakukan kesalahan, walaupun kita tidak melakukan dosa, dosa itu ngalir terus. Itu apa? Dosa investasi. Dalam tanda petik ya, investasi. Kenapa saya menggunakan istilah investasi? Karena berhadapan dengan pengusaha. Pengusaha yang sudah malas, duitnya banyak, itu cukup jadi investor saja. Kayak Ustadz Yanson itu udah waktunya jadi investor, jangan kerja terus lah. Ya dibagi-bagi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Nggak usah kerja, nggak usah kerja. Jadi investor. Tugas investor apa? Diam, duduk manis di rumah, nggak usah ke lapangan, nggak usah cari lahan, nggak usah ngerayu-ngerayu pemilik lahan. Bikin perizinan, wah mumet semua. Udahlah, duduk diam di rumah. Jadi apa? Investor. Amin. Masya Allah, nanti ada yang sampai ke Jogja, insya Allah, investasi. Amin, amin. Doain orang soleh. Ya, cukup 1 miliar, 1 miliar dibagi. Tugasnya apa? Diam. Investor cukup diam, nanti kalau ada keuntungan, pasti akan dibagi. Kan tidak usah kerja. Kalau ada keuntungan, cukup diam, dikirimi itu keuntungan itu. Langsung ditransfer ke rekening. Itu kalau bisnisnya untung. Nah, beratnya apa? Kalau bisnisnya rugi, cukup diam saja dikirimi kerugian. Tadi malam saya dapat telepon lama banget. Gara-gara apa? Ya, ada sedikit konflik lah antara investor dengan pengelolanya gitu loh. Dikasih modal 2 miliar, udah jalan 2 tahun, rugi tinggal 500 juta. Yang investasi nggak terima, minta tetap dikembalikan 2 miliar. Padahal yang mengelola paham bahwa kalau rugi, yang menanggung kerugian siapa? Investornya. Nggak terima, ini gimana coba? Investor cukup diam, kalau rugi harus menanggung kerugian, dikirimi kerugian. 2 miliar tinggal 500 juta. Itu namanya investor. Di dalam Islam juga sama. Setiap muslim itu investor. Cukup diam, nanti Jumat ya, kan salah satu rukunnya mendoakan kaum muslimin yang hidup maupun yang mati. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Semua dikirimi itu. Ibu-ibu yang nggak Jumatan dikirimi juga. Khawatir. Kenapa? Investor. Allah maghfir, ya Allah ampunilah segala dosa kaum muslimin dan muslimat, yang hidup maupun yang mati. Enak kan? Investor. Kalau untung dikirimi. Tapi hati-hati. Orang Islam itu investor. Cukup diam, kalau ada dosa, itu dikirimi. Cukup diam, kalau ada dosa dikirim. Contohnya apa? Kalau ada orang mati, jenazahnya nggak diurus. Siapa yang dosa? Seluruh kaum muslimin berdosa. Dosa apa? Dosa investasi. Mengapa dikirimi dosa semua? Insya Allah paham kalau ngurus jenazah. Coba kalau Ustadz Yanson meninggal dunia, jenazahnya dibiarkan.
Kena COVID ini, kena COVID, nggak ada yang menyentuh. Siapa yang dosa? Seluruh DPS dosa. Meninggalnya di kantor DPS lagi. Malah lari semua. Dosa semua. Kalau teman-teman DPS nggak mau ngurusi, nanti melebar sampai seluruh kaum muslimin dosa semua. Jadi kalau Ustadz Jansen masih ketawa-ketawa nggak dikubur, kita dosa semua. Nanti selesai acara kita kubur ya. Nah, itu yang biasa dibahas. Umat sekarang sudah lupa bahwa dosa investasi itu banyak. Makanya sampai saya kumpulkan satu buku. Namanya buku apa? Dosa Investasi. Buku yang sangat mengerikan, mengguncangkan dunia dan akhirat. Yang jarang dibahas apa? Ini. Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Kesalahan ustadz-ustadz kita itu kalau menjelaskan perzinaan. Kalau ada yang berzina, siapa yang dosa? Yang berzina. Siapa yang masuk neraka? Yang berzina. Siapa yang akan disiksa? Yang berzina. Itulah itu. Kalau ada orang berzina, siapa yang dosa? Seluruh kaum muslimin dosa. Enak aja yang dosa cuma yang berzina. Ini harus difahami. Seluruh umat Islam berdosa. Loh, dosa dari mana? Enggak ikut-ikutan berzina kok dosa. Boro-boro berzina. Ikut dengerin aja enggak. Ngintip aja enggak. Terus dosanya dari mana? Dosanya dari An-Nur ayat 2. Ini yang dilupakan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau ada pezina perempuan dan pezina laki-laki, dosanya dari mana? Dari fajlidu. Ini fi'il amr, mukhotabnya orang kedua jamak. Kalimat perintah yang ditujukan kepada orang kedua banyak. Seluruh kaum muslimin yang diperintah. Kalau ada perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, perintahnya apa? Cambuklah masing-masing keduanya dengan 100 kali cambukan. Kalau kita diam memangnya kenapa sih? Kalau kita cuek, udahlah urusannya zina, kita kan anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam, yes. Kafir, no. Apa urusannya dengan pezina? Kalau kita diam, kenapa? Lanjutkan aja. Wala ta'khudkum bima rafatum fi dinillahi. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Nah, ini ada insarti lagi kayak tadi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang pertanyaannya, masih punya iman enggak? Masih punya iman enggak? Wah, harus dibentak. Jurus retorikanya keluar semua. Harus dibentak ini. Ayo, yang ngaku punya iman siapa? Bohong kalau ngaku punya iman. Sementara ada perzinahan, diam saja. Bohong itu kalau ngaku-ngaku. Saya kalau ketemu yang suka dakwahnya itu akidah terus. Jangan ngomong khilafah, akidah, yang penting memurnikan akidah. Pasti saya bacakan ayat ini. Saya pernah ngisi di Rio itu, di Masjid Jami Rio. Saya ngisi tentang khilafah, tiba-tiba ada yang tanya, jangan ngomong khilafah di sini. Umat ini akidahnya masih rusak. Murnikan akidahnya dulu. Wah, marah-marah. Jangan ngomong tinggi-tinggi. Belum waktunya. Nah, saya kalau pakai jurus retorika kan nggak pernah langsung menolak. Bagus, saya setuju. 100% saya setuju. Kita harus memurnikan akidah dulu. Wah, seneng kan kalau begitu. Setuju saya. Sekarang pertanyaannya, yang disebut akidah sudah murni itu ukurannya.
Yang tanya akidahnya sudah murni belum? Karena nggak mau ngomong khilafah, belum murni. Ukuran sudah murni itu sampai mana? Sehingga kita ngomong syariat aja nggak boleh. Belum murni kok ngomong syariat. Ukuran sudah murni, sudah kuat, sudah sempurna akidahnya, itu ukurannya. Saya balik tanya. Saya juga pengen, akidah saya ini sudah murni apa belum? Sehingga ngomong syariat aja nggak boleh. Ngomong sholat nggak boleh. Sholat itu syariat. Saya nggak boleh sholat. Kenapa? Belum murni akidah. Ukuran akidah yang sudah murni itu kayak, ya harus ada ukurannya. Nanti nggak bahas syariat dong. Setiap mau ngomong syariat, ini belum murni akidahnya. Iya, ukuran murni itu apa? Bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab ternyata. Oh, ngajinya akidah terus kok nggak bisa jawab ukuran akidah murni. Kalau nggak bisa saya jawab. Bisa jawab nggak? Diam aja. Mumpung saya yang ngisi, kalau yang ngisi kan enak. Saya jawab, ukuran akidah yang murni, kuat, mantap itu adalah keterikatan kepada syariat. Puncak dari akidah yang kuat, yang murni itu keterikatannya dengan syariat Islam. Itu ukurannya. Nah, saya keluarkan dalilnya. Saya kasih contoh ya. Ukuran akidah atau keimanan yang kuat itu apa? Pelaksanaan syariah. Sekarang perzinaan merajalela di mana-mana. Dihukum cambuk enggak? Enggak. Bagaimana keimanan Anda? Pertanyaannya gitu. Ngaku murni akidahnya? Ada perzinaan merajalela, cuek aja, diam saja. Jangan ngaku-ngaku punya akidah. Boro-boro murni akidahnya. Akidahnya itu enggak laku di hadapan Allah. Enggak laku. Jangan ngaku-ngaku beriman. Yang nolak Allah bukan saya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu melihat perzinaan, kamu mendengar ada perzinaan merajalela, kok diam saja, agama Allah nggak dijalankan, tidak punya iman kepada Allah dan Rasul. Boro-boro murni. Diam saja. Wassalam. Kalau ada orang membunuh, siapa yang berdosa? Sama. Seluruh umat Islam berdosa. Bukan hanya yang membunuh saja. Salah. Penjelasan harus ditambah. Seluruh umat Islam berdosa. Dari mana? Nah, ini iman lagi kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang ngaku-ngaku beriman. Ayo, yang punya akidah. Tolong tunjuk jari yang ngaku-ngaku punya iman pada Allah dan Rasul-Nya. Seruannya apa? Wahai orang-orang yang ngaku-ngaku beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian menjalankan kisos atas pembunuhan. Kalau ada pencurian, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Ayo, siapa yang ngaku-ngaku beriman? Kenapa? Kalau ada pencurian semua umat Islam berdosa? Baca perintahnya. Wasariku wasarikotu fakto'u. Nah, harus ngerti bahasa Arab. Kalau ada pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, yang diperintah siapa? Seluruh kaum muslimin. Fakto'u. Potonglah wahai kaum muslimin sekalian. Ini pakai wawu alif sukun. Itu fi'il amr yang berbentuk jamak. Aidiyahuma, tangan dari keduanya. Nah, yang paling mengerikan ini. Kalau sekarang ini banyak yang kafir, ya Allah, yang kafir itu lebih banyak ya. Kalau penduduk bumi 8 miliar, yang kafir itu
6 miliar. Yang muslim cuma 2 miliar. Kita kalau membahas kafir itu kan selalu ya kafirnya sendiri, urusannya sendiri, nanti masuk neraka, yang nerakanya sendiri, disiksa sendiri. Kita nggak pernah membahas, kalau banyak orang kafir, siapa yang berdosa? Seluruh kaum muslimin berdosa. Dari mana? Silakan baca Taubah 29. Ini perintahnya sama, qatilu. Siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin, kan? Qatilu, perangilah wahai kaum muslimin kalian. Alladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-ayat. Kalau nggak mau, gimana coba? Bisa masuk surga? Kalau kita diam saja memangnya gimana? Baca aja korinahnya. Illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima. Kalau kamu tidak mau pergi berperang, berjihad, mendakwahkan Islam kepada orang-orang kafir tadi, ketahuilah bahwa Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang sangat pedih. Bisa masuk surga? Nggak bisa. Nah, ini puncaknya di sini. Kalau umat Islam hidup syariat Islam, siapa yang berdosa? Bukan penguasanya saja. Seluruh umat Islam berdosa. Dari mana? Dari ayat tadi, fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Ancamannya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak mau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang yang kafir. Nggak main-main, ini dari Allah loh, bukan dari saya. Stempelnya itu mengerikan. Kafir. Ayo, mau apa coba sekarang? Ya Allah, ya Allah. Sekarang hitunglah dosa investasi kita. Di Indonesia maupun di dunia. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, berapa terjadi kasus pembunuhan? Berapa terjadi kasus pemerkosaan dan perzinahan? Berapa terjadi kasus pencurian? Berapa terjadi kasus pemurtadan? Kasus pembantaian. Puncaknya apa? Mana ada negeri yang diatur dengan syariat Islam? Di seluruh muka bumi yang bisa menerapkan Islam secara kafah. Tidak ada. Nah, dosa investasi itu apa? Ini yang dilupakan umat Islam. Dosa investasi itu dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Berarti dosa investasi itu apa? Dosa kifayah. Dosa yang dipikul bareng-bareng. Karena fardu kifayah itu fardu yang harus diamalkan bareng-bareng. Kita ngertinya fardu kifayah cuma ngurus jenazah saja. Ini jenazahnya malah hidup lagi. Nggak jadi dikubur. Sekarang itu pelajaran fardu kifayah cuma satu, ngurus jenazah. Kalau jenazah selesai, kayaknya fardu ain sudah beres, fardu kifayah beres. Mati masuk surga. Surganya ini yang dilupakan umat Islam. Ini dakwah yang paling berat sekarang mengingatkan fardu kifayah banyak. Bahkan syariat Islam itu boleh dibilang 90% fardu kifayah. Saya banyak diprotes. Dapatnya 90% dari mana? Kok ditumpuk itu? Fikih ibadah dengan fikih muamalah. Kalau fikih muamalah ada muamalah maliyah ya. Muamalah ekonomi mikro. Kalau fikih ibadah itu 5 bab, fikih muamalah maliyah itu 40 bab, coba ya.
Itu belum sistem ekonomi loh, baru muamalah maliyah, belum sistem pemerintahan. Belum sistem pidananya. Ini nggak terlaksana semua, 90% terlantar. Sedangkan fardu ain itu hanya 10%. Dan umat Islam tenang-tenang saja. Ya Allah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah fardu kifayah bisa dihapuskan? Jawabnya apa? Tidak bisa. Apakah fardu kifayah bisa dihapuskan? Tidak bisa. Kecuali sudah diamalkan. Kalau Ustadz Yanson meninggal dunia dan masih duduk terkapar, kita biarkan terus. Bisa gugur kewajiban kifayahnya? Tidak bisa. Yang disebut gugur fardu kifayah kalau sudah dikubur sampai sempurna. Kalau masih duduk ketawa-ketawa berarti dosa semua. Jadi ukuran fardu kifayah gugur itu apa? Sudah diamalkan secara sempurna. Kalau tidak diamalkan, tetap ngalir terus itu. Dosa kifayah itu ngalir terus. Ya Allah. Kalau umat Islam itu masih bisa tenang-tenang itu, imannya di mana ya Allah? Imannya. Ditawar lagi, gimana kalau diamalkan individu atau kelompok? Tidak bisa. Kalau ada orang berzina, terus dicambuki sama ketua takmirnya, nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Hukumnya haram. Yang boleh melaksanakan hukuman hudud tadi, hukuman jinayat tadi, itu hanya negara. Kalau nggak negara, nggak boleh. Tidak sah. Dan negaranya itu harus negara khilafah. Wah, lebih ngeri lagi kan. Kalau tidak negara khilafah, tidak sah. Kenapa? Pemimpin yang sah itu hanya pemimpin yang dibaiat oleh kaum muslim. Kalau nggak dibaiat, berarti tidak ada serah terima, kewajiban, beban taklif atau kewajiban untuk seluruh kaum muslimin ini harus sudah diserahkan kepada satu orang. Itu filosofinya seperti menikah. Kalau ada laki-laki perempuan seneng, nggak bisa langsung berumah tangga, nggak bisa. Harus ada baiatnya, baiat dalam tanda petik. Akad serah terima antara bapak kepada mantu. Perempuan ini dulu tanggung jawabnya bapak. Setelah akad itu sudah diserahkan kepada suami. Nah, harus ada akad serah terima. Pemimpin juga gitu. Pemimpin itu baru sah kalau sudah dibaiat rakyatnya. Itu serah terima. Sehingga pemimpin bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi. Terus gimana? Bagaimana cara menggugurkan fardu kifayah? Ini sudah kita bahas. Ternyata menggugurkan fardu kifayah berbeda dengan menggugurkan dosa kifayah. Alhamdulillah. Fardu kifayah tidak bisa digugurkan kecuali sudah diamalkan secara sempurna. Tapi kalau dosa kifayah masih bisa digugurkan. Dengan apa? Sandarannya cuma ini dalilnya. Rufi'an umati al-khoto' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Rufi'an umati telah diangkat pena malaikat. Tidak sebagai dosa. Al-khoto'i yani wa mastukrihu alaih. Tiga perkara, yaitu apa? Kelupaan dan keterpaksaan atas mereka. Nah, yang kita tekankan yang nomor 3 ini. Wa mastukrihu alaihi, keterpaksaan. Maksudnya apa? Kalau sudah berusaha mengamalkan tapi belum terlaksana, nah itu namanya terpaksa. Ustadz Yanson meninggal, kita sudah berusaha menguburkan, malah ketularan COVID, mati semua, yaitu
terpaksa. Nggak ada yang nguburkan, mati semua. Terpaksa. Berarti dosa kifayah, ingat, bukan fardu kifayah ya. Dosa-dosa kifayah hanya dituliskan kepada umat Islam yang diam, tidak mau berusaha. Berarti wajib ada usaha terus-menerus yang sampai kategori terpaksa. Nah, dalam buku saya buat usaha sungguh-sungguh sampai kategori terpaksa syaratnya 4. Kalau 4 ini nggak terpenuhi, berarti masih kena aliran dosa-dosa investasi. Hati-hati. Boleh setuju, boleh enggak. Yang penting sudah saya sampaikan. Amalan dakwah yang sampai kategori terpaksa, amalan dakwah yang berani menyerukan fardu kifayah tadi, fardu kifayah, fardu kifayah. Dan fardu kifayah hanya bisa dilaksanakan oleh negara, negaranya harus khilafah. Berani nggak menyerukan itu? Kalau nggak berani menyerukan itu, jangan harap fardu kifayah kita itu dosa-dosanya bisa gugur. Ngomong khilafah aja nggak berani, ya gimana? Ya nanti dilarang sama pemerintah. Ya dari dulu namanya pemerintahan yang zolim itu mesti melawan syariat Allah. Jangankan kita ya, Nabi Musa aja diperintahkan mendakwai Fir'aun juga takut kok. Makanya diingatkan, wala takhaf wala tahzan. Jangan kamu takut dan jangan sedih. Tugas kamu itu mendakwai Fir'aun. Urusan Fir'aun, urusan saya, urusan Allah. Ya memang berat. Mendakwai penguasa itu berat. Ya kita mau apa enggak? Kalau enggak ya enggak bisa. Syarat nomor 1 aja enggak terpenuhi. Kalau nomor 1 berani, masih ada syarat kedua. Wajib dilakukan secara berjamaah. Wajib dilakukan secara kelompok. Enggak boleh sendirian. Karena mendakwai penguasa, kalau sendirian ya enggak didengar. Nyaris tak terdengar. Dakwah tentang khilafah itu benar-benar mengguncangkan Indonesia, bahkan dunia. Kenapa? Dilakukan secara berkelompok. Kalau yang menyerukan itu kelompok, apalagi kelompoknya makin besar, itu pasti mengguncangkan. Kalau sendirian ngomong aja, siapa yang dengar? Makanya wajib masuk kelompok, masuk jamaah. Tapi bukan sembarang jamaah. Jamaahnya wajib jamaah yang bersifat siasah. Siasah itu politik. Tapi dengan makna yang benar ya. Siasah yang benar itu maknanya ri'ayatus su'unil ummah. Pengaturan kehidupan umat. Berarti kelompok politik adalah kelompok yang menyeru agar rakyat diatur pakai syariat Islam. Bukan sembarang kelompok. Kelompok itu banyak. Pastikan bahwa kelompok itu kelompok siasah. Kelompok siasi atau putlah sias. Dan kalau sudah masuk, jangan sembarangan, pengen bebas, tidak mau diatur. Kalau sudah masuk, amalannya wajib terikat dengan aturan kelompoknya atau aturan partai. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini sudah Ustaz. Pertanyaan dari anggota ini. Kalau di Aceh bagaimana Ustaz? Yang sudah jalan syariah, sebagian syariahnya. Kemudian ini sama ya, pertanyaan kedua. Bagaimana hukum cambuk yang berada di Aceh? Bagaimana hukumnya? Apakah halal atau haram? Pertanyaan yang bagus ya. Tapi ini harus kita jawab dengan sangat berat. Jangankan di Aceh ya. Aceh itu kan provinsi. Di Arab Saudi yang sudah level negara, jawabannya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jawabannya tidak sah. Kita nggak ngomong halal haram ya.
Nanti kalau masih terus di di level 2 namanya apa? Syariah bisnis yang materi selanjutnya itu. Ini kan kalau UDC ada 4 level ya. Nanti di materi 2 yang UDC 2 itu nanti masuk pembahasan syariah. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih dalam. Bedanya kita bicara tentang sah atau batal, dan halal dan haram. Jadi sah batal itu bicara hukum wad'i. Halal haram itu hukum taklifi. Nah, contoh sederhananya misalnya kalau kita bicara rumah tangga, orang menikah berumah tangga itu sah atau batal rumah tangga. Bukan halal atau haram. Halal haram itu nanti berkaitan amal rumah tangganya. Jadi kalau, mohon maaf ya, kalau rumah tangganya itu batal, itu berarti akad nikahnya ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi. Nikah walinya itu tidak sah, akibatnya amal rumah tangga. Jadi yang penting sebelum kita bicara batal, nah ternyata semua syariat hukum wad'inya, jadi harus ditinjau sah atau batal. Seperti PT itu sah, karena kalau sampai PT itu amal di atasnya itu haram semua gitu. Seperti berumah tangga, kalau akad nikahnya batal, maka amal berumah tangganya sampai mati dihitung berzina terus selamanya, nggak bisa ditaubati. Pelaksanaan hukum cambuk, hukum potong tangan, hukum rajam, hukum kisos, itu ada syarat dan rukunnya supaya sah. Nah, ini nanti pembahasan materi syariat. Syaratnya apa? Harus dilaksanakan oleh pemimpin Islam. Apa syarat dia itu sah menjadi pemimpin Islam, atau istilah fikihnya khalifah, atau imam, atau amirul mukminin? Ada 3 istilah dalam fikih. Sama itu maknanya. Khalifah, amirul mukminin, atau imam. Karena Abu Bakar itu panggilannya khalifah, Umar itu amirul mukminin, Utsman itu khalifah, Ali itu imam. Semuanya maknanya sama. Syarat sahnya apa? Kalau sudah dibaiat kaum muslim. Jadi kalau nggak dibaiat, mohon maaf, tidak sah. Nah, itu yang berat itu. Tidak. Termasuk di Arab Saudi ya, tidak. Insya Allah nanti dalil-dalilnya seperti apa kita lihat di materi syariat. Jangan kemana-mana, tetap. Ya, Allah. mantap. Izin bertanya, Ustadz, tahapan apa yang harus dijalankan bagi saya orang awam ini untuk menjalankan fardu kifayah dari awal sampai masuk kategori terpaksa? Wah, ini pertanyaan bagus ini, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Iya, tahapannya sudah saya sampaikan tadi, slide terakhir. Nomor 1, syaratnya apa? Berani enggak, atau kita yakin enggak bahwa fardu kifayah itu wajib? Tidak hanya ngurus jenazah ya fardu kifayah. Dimensi 3 itu kebanyakan fardu kifayah. Dimensi 3 itu sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, politik pendidikan, politik luar negeri. Ini dimensi 3 yang sekarang tidak terlaksana, karena yang bisa melaksanakan sistem pemerintahan, sistem ekonomi, semua sistem-sistem itu hanya negara.
Kalau negara nggak mau melakukan, berarti wajib negara didakwai. Karena nggak bisa kita laksanakan secara individu atau kelompok. Jangan sekali-kali melaksanakan itu sendiri. Nanti kayak ISIS nanti. Bikin kelompok, terus pemimpinnya dibaiat, terus melaksanakan hukum syariah. Ya tidak sah. Tidak sah. Itu namanya negara swasta. Nggak ada negara swasta. Itu nanti hukum cambuknya hukum cambuk swasta. Tidak sah hukum cambuk swasta. Jangankan kelompok, ya provinsi aja nggak sah. Harus negara. Makanya tugas kita bukan melaksanakan itu, bukan kewajiban kita. Tugas kita itu mendakwai penguasa. Berani nggak? Ini syarat pertama. Kalau enggak, ya sudah saya. Karena saya sering ketemu tokoh, kita diskusi. Selalu kalau kita ngobrolnya sudah kita naikkan ke ranah politik, dia terus marah dia. Mohon maaf ya, saya nggak mau ngomong politik. Kalau mau ngomong Islam yang lain aja. Kita ngomong masalah ibadah, masalah akhlak. Kalau sudah masuk politik saya nggak mau. Pulang. Sampean, jangan kesini lah. Wah, udah galak sekali. Itu syarat pertama nggak masuk. Ngomongin politik Islam udah nggak mau. Wah, jangan ngomong yang yang keras-keras kayak gitu lah. Saya nggak mau. Nah, itu syarat pertama udah nggak masuk. Nanti ikut ABC ini, kajian akidah, kok ngomongnya sampai khilafah. Besok udah nggak masuk lagi ke Zoom room-nya. Nah, itu sudah sudah ketakutan. Cuma baru dengerin aja udah ketakutan. Itu syarat pertama nggak terpenuhi. Tapi kalau kita secara keimanan, ini dorongannya iman lah, nggak boleh karena emosi, karena marah, nggak boleh. Ini harus tuntutan iman. Iman maknanya apa? Ini karena takut, karena ini sudah diperintah oleh Allah. Bukan karena apa-apa, bukan karena ingin berkuasa, bukan karena ingin menggulingkan Jokowi, bukan itu. Kalau Jokowi mau ya silahkan. Ini dorongan iman. Fokusnya kepada Jokowi. Kalau nggak Jokowi, nggak boleh. Fokusnya mendakwai Jokowi. Supaya mau melaksanakan syariat Islam. Kalau Jokowi mau kan selesai itu. Jokowi laki-laki sudah memenuhi syarat. Atau sudah berubah. Kan laki-laki. Jokowi muslim kan. Berakal kan, masih punya akal kan. Kalau mau, insya Allah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, mengingatkan Jokowi tidak bisa sendirian. Harus mau masuk kelompok yang mau mendakwai Jokowi gitu loh. Supaya Jokowi mau melaksanakan syariat. Tapi bukan sembarang kelompok. Syarat ketiga, kelompoknya adalah kelompok siasi. Fokusnya mendakwai Jokowi. Ya jangan sebut Jokowi lah. Pemerintah, penguasa. Penguasa itu bisa presiden, bisa DPR, bisa panglima militer, itu penguasa. Bisa menteri, bisa gubernur, itu penguasa. Nah, syarat keempat, kalau sudah di kelompok ya, kita harus satu soft, satu barisan, yang punya gerak yang sama, opini yang sama, fokus yang sama. Nah, itu indahnya berkelompok, berjamaah. Gitu ya, Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah, karena negara tidak menggunakan sistem muamalah secara syariah, tetapi secara individu atau kelompok telah menggunakan muamalah syariah. Apakah sebagai individu atau kelompok itu sah atau batal? Nah, kita harus paham fikih muamalah ya. Yang disebut sah seperti apa, yang disebut batal seperti apa. Kalau muamalah itu sudah terpenuhi rukun dan syaratnya disebut sah. Misalnya jual beli. Jual beli rukunnya cuma 3. Al-aqidani, 2 pihak yang berakad, ma'qud alaih, objek akad, ketiga sighot, ijab qabul. Kalau ini sudah terpenuhi sah.
tidak memerlukan negara. Tidak memerlukan negara. Berarti ini sah. Syirkah juga begitu. Syirkah kalau orang sudah sepakat, ada investornya, ada pengelolanya, syirkahnya syirkah mudharabah, sah. Tidak perlu ada negara. Itu sudah sah. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Kalau ada konflik, terutama nanti syirkahnya kayak yang tadi malam disampaikan kepada saya. Rugi, tapi investornya minta diganti. Sedangkan pengelola mengatakan rugi ditanggung investor. Ini konflik toh. Sekarang pertanyaan, menyelesaikannya gimana? Suruh berantem, suruh berkelahi, siapa yang menang itulah yang benar, gitu. Kalau ada konflik muamalah individu ini, kan penyelesaiannya harus di pengadilan. Dan tidak ada pengadilan swasta. Pengadilan harus negara. Nah, kalau pengadilannya pengadilan sipil, hukumnya hukum Belanda, bisa diselesaikan? Ya nggak bisa. Suruh berantem aja sendiri. Pengadilan agama, memangnya mau cerai atau mau kawin lagi? Nggak bisa diselesaikan. Islam itu nggak bisa dilaksanakan separuh-separuh. Dan tidak mungkin ada pengadilan Islam kalau negaranya tidak Islam. Kan terkait pemerintahan Islam dengan ekonomi Islam, dengan pidana Islam, mesti terkait. Dicuil-cuil nggak bisa. Tidak bisa. Dilaksanakan sebagian, ditinggalkan sebagian lain, yang pasti masuk neraka. Bisa masuk surga, surganya siapa? Orang yang punya surga nggak mau. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab. Dan besok di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Ini yang punya surga yang ngomong, bukan saya. Kalau mati setengah dalam syariat Islam pasti masuk neraka. Dijamin oleh yang punya neraka. Mau ngeyel, makin dalam itu neraka. Naudzubillah min dzalik. Berat sekarang. Zaman fitnah. Itu ya, Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, untuk saat ini kelompok yang sudah mulai melaksanakan 4 tahun tersebut, apakah sudah ada? Langsung aja yang pertanyaan selanjutnya Ustadz, kalau pemerintah di sekeliling yang non-muslim, susah untuk bisa menjadi khilafah, bagaimana kita menyikapinya? Tafadhol Ustadz. Iya. Apakah sekarang ada kelompok yang sudah memenuhi tahapan itu? Ya ada. Apa? Yang kelompok yang sudah dimusuhi pemerintah itu. Yang sudah dibubarkan pemerintah. Kalau ada kelompok kok diridhoi pemerintah yang zolim, yaitu pengikut kezoliman. Hati-hati loh ya. Kalau pemerintahnya zolim, terus ada kelompok yang dilindungi oleh pemerintah yang zolim, kita jangan ikut zolim. Zolim itu maknanya apa? Zolim itu tidak mau melaksanakan syariat Islam, itu zolim. Jangan sebut pemerintah yang adil kalau nggak melaksanakan syariat Islam. Adil itu identik dengan syariat Islam. Tidak ada keadilan kalau tidak dengan syariat Islam. Akal itu bisa mengatakan utang piutang dengan akal ya. Coba bayangkan, Anda meminjamkan 1 miliar selama 5 tahun, baliknya tetap 1 miliar. Adil enggak? Menurut akal itu tidak adil. Menurut akal itu zolim. Ya enggak? 1 miliar dikembalikan 1 miliar. Zolim itu. Menurut akal. Tidak adil menurut akal.
Tapi menurut syariat Islam itu adil. Justru kalau ada bunganya itu zolim. Fa'in tubtum falakum ru'u amwalikum. La tadzlimuna wa la tudlamun. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, kembalikan pokok utangmu. Kembalikan pokok utangmu, jangan ditambahi. Itu syarat bertobat. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi yang disebut zolim itu yang tidak mau melaksanakan syariat Islam. Itu pemimpin yang zolim. Kalau ada kelompok kok ya akrab dilindungi, bahkan mendukung pemerintahan yang zolim, itu harus dicurigai. Oleh karena itu kalau ada kelompok yang mengingatkan kepada penguasa yang mau melaksanakan syariat Islam secara kafah, kok dibubarkan? Itulah yang harus didukung. Nama kelompoknya apa? Sudah tahu semua, karena sudah sangat terang. Terus kalau pemerintah dikelilingin susah menjadi khilafah. Sekarang kita balik. Kalau pemimpin kita dikelilingi orang Islam, apakah jadi khilafah? Ayo. Di Turki itu sudah Muslim. Perdananya, menterinya dari partai Islam. Presidennya dari partai Islam. Menteri-menterinya dari partai Islam yang menang. Apakah jadi khilafah? Kemarin meresmikan museum Hagia Sophia menjadi masjid. Wah, heboh. Muncul suara-suara. Ini satu langkah tegaknya khilafah. Yang menolak penguasa yang dari partai Islam itu. Yang sudah 100% Islam. Kita tidak punya agenda mendirikan khilafah. Lu kok malah menolak? Apakah ada jaminan kalau presiden dikelilingi orang Islam jadi khilafah? Tidak ada. Supaya presiden mau melaksanakan syariat Islam itu didakwai dengan syariat Islam. Bukan didampingi orang Islam, percuma. Nggak ada bedanya sekarang didampingi Islam atau non-Islam kalau di otaknya nggak ada agenda pelaksanaan syariat Islam. Sekarang itu pemimpin nggak ngerti kalau nggak didakwai. Buktinya apa? Setelah didakwai untuk menegakkan khilafah, mereka menolak. Berarti mereka sudah sampai dakwah kepadanya. Saya kebetulan sudah lama teriak khilafah. Dulu ketika awal-awal kita teriak khilafah itu santai dan nggak respon. Begitu ngerti khilafah itu apa baru heboh. Tapi selama belum sampai kepada penguasa ya tenang-tenang saja. Tapi begitu sampai penguasa, karena penguasa punya aparat, bubarkan, selesai. Begitu ya yang terjadi sekarang. Allah. Baik, kita lanjutkan, Ustaz. Di Indonesia ini kan keadaannya tidak mudah untuk mengamalkan Islam secara kafah. Tapi bila kita sudah paham, tidak mengamalkan, jatuhnya menjadi dosa. Nah, bila sengaja tidak mempelajarinya, apakah terhindar dari dosa? Karena sepertinya ada dalil bahwa pena diangkat dari ketidaktahuan. Nah, sekarang udah tahu nih. Tafadhol, Ustaz. Ya justru saya tanya, dalilnya mana? Saya belum menemukan dalil itu. Pena diangkat karena ketidaktahuan. Tadi pena diangkat dari apa? Alal khoto' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Karena ketidaksengajaan, tidak sengaja itu misalnya gini ya. Saya ketemu Ustadz Yanson, kemudian salaman cipika-cipiku. Gara-gara karena sudah kangen, peluk-pelukan, akhirnya virus saya nular. Sekarang pertanyaannya, apakah saya merasa sudah sehat, sudah negatif, ternyata ketularan. Nah, itu namanya tidak sengaja.
Jadi saya tidak bisa disebut dosa, karena saya nggak tahu bahwa saya itu membawa virus corona. Itu namanya tidak sengaja. Yang kedua apa? Lupa. Saya puasa, lupa. Makan satu piring, lupa. 2 piring, lupa. 3 piring, lupa. Itu Baru nggak ingat. dosa dan nggak membatalkan puasa. Yang ketiga, keterpaksaan. Kalau ketidaktahuan itu bertentangan dengan hadis. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Hadisnya apa coba? Tolabul ilmi faridotun alal muslimin wal muslimat. Itu malah bertentangan dengan hadis. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang muslim maupun perempuan yang muslim. Wajib. Jadi kalau sampai ada orang Islam beramal tidak tahu ilmunya, kalau berkaitan dengan itu memang tidak dosa, tetapi tetap dosa. Kenapa? Tidak menuntut ilmu. Ujung-ujungnya tetap kena dosa. Walaupun betul, kalau nggak tahu, ada rukhsah, ada rukhsah. Tapi kalau dia menyengaja tidak mau menuntut ilmu, terutama ilmu agama yang wajib kan ilmu agama. Kalau ilmu umum sih, mubah-mubah saja. Mau belajar arsitek apa pertanian, mubah. Tapi ilmu agama itu fardhu, wajib. Jadi orang Islam beramal, sudah bisnis, nggak tahu ilmu bisnis syariah. Mungkin kalau ngelanggar masih ada rukhsah. Ada maaf, bukan berarti halal ya. Dulu nggak tahu kalau utang bank pakai riba itu riba. Dulu nggak tahu. Ada maaf, ada maaf. Kalau dulu nggak tahu. Tapi kalau menyengaja nggak mau tahu, diajak ngaji nggak mau, tetap mengalir dosa-dosa. Karena wajib menuntut ilmu. Wajib orang Islam beramal ngerti hukum syariatnya. Itu bedanya begitu. Oke, 1 kali, 2 kali ada rukhsah, ada maaf dari Allah. Tapi kalau menyengaja, udah. Jadi mungkin dimasukkan tidak sengaja tadi boleh. Namanya juga nggak tahu, oke lah nggak tahu. Pasti ada rukhsah, dimaafkan. Tapi ingat jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan nanti nggak bisa dibilang tidak sengaja lagi, karena menyengaja untuk tidak mau menuntut ilmu. Gitu. Ya, bolehlah disebut tidak sengaja. Allah Allah. Satu lagi nih Ustaz, ini kayak waktu membatasin kita satu lagi. Ada kausal fikih, kalau tidak bisa melaksanakan seluruhnya, jangan meninggalkan semuanya. Ini juga nih pertanyaan saya nih 15 tahun yang lalu. Tafadhol Ustaz, biar jelas nih teman-teman. Ya nanti kalau pembahasan di syariat ya, pembahasan materi kedua itu syariat, nanti bahas di materi qawaid fikih ya. Itu kan kaidahnya kullu ma yudraku kulluh la yutsraku kulluh. Itu kaidahnya begitu. Kalau kamu tidak bisa melaksanakan semua, maka jangan tinggalkan semua. Nah, qawaid fikih itu pengamalannya ada SNK. Ada syarat dan ketentuannya. Tidak boleh digeneralisir. Hati-hati pengamalan qawaid fikih itu. Nah, setahu saya, kaidah tadi itu hanya berlaku untuk amalan sunnah. Tidak untuk amalan wajib. Contohnya, kalau kamu tidak bisa tahajud yang sempurna, 11 rakaat ya, tahajud 8, witir 3, itu yang sempurna. Kalau kamu tidak bisa tahajud sempurna 11 rakaat, ya jangan sampai tidak tahajud sama sekali, walaupun 1 rakaat sholat witir. Bisa lah 9, bisa 7, bisa 5, bisa 3, bisa. Minimal 1. Kalau tinggal 1 menit sudah mau azan, ya 1 rakaat. Jangan, kalau bisa jangan tidak sholat malam sama sekali. Itu cocok dengan kaidah tadi. Coba kalau itu untuk diamalkan amalan yang wajib.
Kalau kamu tidak bisa sholat 5 waktu, ya jangan tidak sholat 5 waktu sama sekali, ya minimal 3 lah. 3. Atau minimal Bahaya. 2, atau 1. Yang berani ngomong gitu siapa? Ajarannya siapa ini? Atau minimal Jumatan lah, seminggu sekali. Ya jangan terus nggak sholat sama sekali. Ayo, itu ajarannya siapa itu? Nggak boleh untuk amalan yang wajib, atau yang haram, nggak boleh. Itu kaidah yang tidak bisa diterapkan untuk amalan yang wajib atau yang haram. Nggak bisa. Tidak bersifat general itu kaidah. Apakah kalau kita itu hanya bisa sholat sehari 1 kali, terus masuk surga? Surganya siapa? Sholat itu walaupun sekali nggak boleh ditinggalkan. Sakit aja tetap sholat. Sampai mati pun harus disolati. Coba kalau kaidah itu diamalkan. Bisa? Nggak bisa. Kewajiban nggak bisa pakai kaidah itu. Hati-hati. Jangan sembarangan. Tetap sampai materi syariat. Jangan kemana-mana, tetap bersama. Allahu a'lam.